Meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dan sistem informasi. Nilai bisnis pengambilan keputusan yang lebih baik. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun nilai untuk memperbaiki keputusan tunggal mungkin kecil, meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil menambahkan nilai tahunan yang besar untuk bisnis. Tipe keputusan ada 3. Yang pertama adalah keputusan tidak struktur, yaitu keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan ini adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Yang kedua yaitu keputusan terstruktur, adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis ini. Yang ketiga yaitu keputusan semi-terstruktur, adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Simon 1960 menyatakan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama kecerdasan, yang terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi, di mana dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rancangan, yang melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Lalu yang ketiga, pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang terakhir yaitu implementasi, merupakan tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Selanjutnya adalah manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Yang pertama yaitu peran manajerial. Peran manajer sangat penting. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga merencanakan pesta ulang tahun atau perusahaan. Selanjutnya adalah peran antar pribadi. Dalam peran ini, manajer bertindak sebagai figur utama yang mewakili perusahaan kepada dunia luar. Manajer juga bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi, nasihat, dan mendukung bawahannya. Yang ketiga yaitu peran informasi. Manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara dalam organisasinya. Yang terakhir yaitu peran pengambil keputusan. Dalam peran ini manajer bertindak sebagai wirausahawan yang mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada staf yang membutuhkan, dan menegosiasikan konflik dan menjadi penengah antar kelompok yang bertikai. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Kini kita dapat melihat sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial. Dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan. Investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama, yaitu pertama, kualitas informasi. Keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Kedua, penyaringan manajemen. Manajer atau sama dengan manusia lainnya menerima informasi melalui berbagai tahap penyaringan yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Manajer mempunyai perhatian tertentu, fokus pada jenis masalah dan solusi tertentu, dan mempunyai bias-bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep awalnya. Yang ketiga, yaitu politik dan inersial organisasional. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Keputusan yang diambil perusahaan sering menunjukkan penyeimbangan dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam perusahaan dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi.
Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis berkembang pesat, apa yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi, otomatis ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan. Basis data yang sangat besar, prosesor berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Intinya, bagian intelijen, desain, pilihan, dan implementasi proses pengambilan keputusan ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menulis perangkat lunak telah mengidentifikasi masalahnya, merancang sebuah metode untuk menemukan solusi, menentukan berbagai solusi yang dapat diterima, dan menerapkan solusinya. Jelas, dengan manusia di luar lingkaran, perhatian besar perlu dilakukan untuk memastikan pengoperasian sistem ini dengan tepat agar tidak membahayakan perusahaan dan manusia secara signifikan. Dan bahkan kemudian perlindungan tambahan bijaksana untuk mengamati perilaku sistem ini dan mengatur kinerjanya. Selanjutnya, yaitu intelijen bisnis dalam perusahaan. Apa itu business intelligence? Business intelligence atau BI adalah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak dan konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis termasuk data besar. Infrastruktur pondasi mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Analisis bisnis atau BA juga merupakan istilah berjaga-jaga yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Pikiran pemrosesan, analisis online atau OLAP, statistik, model, dan data mining. Jadi, yang paling penting intelijen bisnis dan analisisnya adalah tentang mengintegrasikan semua arus informasi yang dihasilkan oleh perusahaan ke dalam satu kumpulan data tunggal yang koheren, dan perusahaan kemudian dengan menggunakan pemodelan alat analisis statistik, yaitu seperti distribusi normal, korelasi, dan analisis regresi, analisis kuadrasi, peramalan, dan analisis kluster, dan alat data mining atau penemuan pola dan pembelajaran mesin untuk memahami semua data ini sehingga manajer dapat membuat keputusan dan rencana yang lebih baik dan setidaknya mengetahui dengan cepat kapan perusahaan mereka gagal memenuhi target yang direncanakan. Lingkungan intelijen bisnis. Terdapat beberapa poin terkait lingkungan intelijen bisnis, yaitu yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk data besar. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar intelijen bisnis adalah sistem basis data yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analitis bisnis. Digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan menelusuri perkembangan dari bisnis dengan menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja. Yang keempat, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak intelijen bisnis hanya secerdas manusia yang menggunakannya. Manajer menerapkan perintah pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Kemudian, yang kelima, platform pengiriman SIM, DSS, ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analisis dikirimkan ke manajer dan karyawan dengan berbagai cara, tergantung pada apa
yang perlu diketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, intelijen, bisnis, dan kapabilitas analitis. Ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, laporan produksi. Yang kedua, laporan parameter. Yang ketiga, dashboard atau kartu skor. Yang keempat, pembuatan query atau search atau report ad hoc. Yang kelima, penelusuran. Dan yang terakhir, perakiraan, skenario, dan model. Laporan produksi. Output perangkat BI yang paling banyak digunakan adalah laporan produksi yang telah dikemas. Tabel 12.5 mengilustrasikan beberapa laporan yang umumnya telah ditetapkan dari alat bantu BI Oracle. Bisa dilihat pada buku paket Sistem Informasi Manajemen halaman 461. Kemudian, analitis prediktif. Kemampuan analisis bisnis intelijen yang penting adalah kemampuan untuk memodelkan kejadian dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan pelanggan merespon tawaran untuk membeli produk. Analisis prediktif menggunakan analisis statistik, teknik data mining, data historis, dan asumsi tentang kondisi masa depan untuk memprediksi tren dan pola perilaku masa depan. Kemudian, analitis data besar. Banyak pengecer online memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi produk online yang dipersonalisasi ke pengunjung situs web mereka untuk membantu merangsang pembelian dan membimbing keputusan mereka tentang barang dagangan apa. Selanjutnya, visualisasi data, visual analitik, dan sistem informasi geografis. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, visualisasi data dan alat analisis visual membantu pengguna melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang sulit dikenali jika data disajikan sebagai daftar teks atau angka tradisional. Data disajikan dalam bentuk grafik, dashboard, dan peta yang kaya. Orang menjadi lebih terlibat saat mereka dapat memfilter informasi yang disajikan secara visual dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Sistem informasi geografis adalah kategori alat khusus untuk membantu pengambil keputusan memvisualisasikan masalah yang memerlukan pengetahuan tentang distribusi geografis orang atau sumber daya lainnya. Strategi pengelolaan pengembangan kemampuan BI dan BA. Ada 2 strategi yang berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA untuk organisasi, one-stop integrated solution versus beberapa solusi vendor best of breed. Perusahaan perangkat keras, IBM, HP, dan sekarang Oracle yang memiliki Sun Microsystem ingin menjual perangkat keras atau solusi perangkat keras terpadu perusahaan Anda yang cenderung berjalan hanya pada perangkat keras mereka atau solusi terintegrasi. Ini disebut belanja satu tempat. Perusahaan perangkat lunak, SAP, SAS, dan Microsoft mendorong perusahaan untuk menerapkan perangkat lunak, mutu yang terbaik, dan berjalan pada mesin yang mereka inginkan. Pasar sangat kompetitif dan diberikan pada hiperbola. Dalam strategi ini, mengadopsi teknologi layanan, perangkat lunak, perangkat keras, dan mitra untuk menciptakan solusi intelijen bisnis dengan menghubungkan kecerdasan di perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menciptakan peluang bisnis baru. Sebagai manajer, harus mengevaluasi klaim tersebut secara kritis. Memahami dengan pasti bagaimana sistem ini dapat memperbaiki bisnis dan menentukan apakah pengeluaran tersebut dapat memberikan manfaat atau tidak. Selanjutnya, constituencies intelijen bisnis. Yang pertama, dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan tengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya dituntut untuk memantau kinerja aspek-aspek utama. Sebagian besar keputusan yang mereka buat cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan ini, dan keluaran utamanya adalah serangkaian laporan produksi rutin berdasarkan data yang diambil dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasari perusahaan atau TPS.
Yang kedua, dukungan keputusan bagi manajemen senior. Tujuan sistem pendukung eksekutif atau ESS untuk membantu manajer eksekutif tingkat C memusatkan perhatian pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan kesuksesan perusahaan. Ada dua bagian untuk mengembangkan ESS. Pertama, memerlukan metodologi untuk memahami secara tepat apa itu informasi kinerja yang sangat penting untuk perusahaan tertentu yang dibutuhkan eksekutif. Dan kedua, perlu mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerjasama sebagai satu kelompok. GDSS mendukung para pengambil keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan terutama bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas rapat. GDSS bergantung pada komposisi kelompoknya, tugasnya, pilihan perangkat yang mendukung rapat, dan konteks organisasional dari rapatnya. Karakteristik dari GDSS adalah yang pertama, GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang telah ada. 2. Sistem ini bertujuan untuk mendukung kelompok pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya, karena GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok. Ketiga, GDSS mudah dipelajari dan digunakan. Sistem ini mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan komputerisasi. Keempat, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. Dan yang terakhir, GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat.